Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Nursari Penapisah, Ana Soneta, Mardela Hijriati, Nadia Hayati, Siti Rahmanita, Sopian Sauri, dan Yunita Fitriani. Kami dari kelas 31 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 Kampus STKEP PGRI Banjarmasin. Adapun tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kepramukaan 2 dengan dosen pengampu Ibu Nurul Huda MPD. Dengan judul materi Sandi Pramuka, Ambalan Penegak, Tingkatan Penegak, dan Seragam Pramuka. A. Sandi Pramuka. A. Pengertian sandi. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti rahasia. Karena itu, maka tulisan rahasia disebut sandi atau tulisan-tulisan yang dirahasiakan. Huruf atau kata sandi sulit dimengerti, kecuali kalau kita mengetahui kunci atau cara memecahkannya. Macam-macam sandi. Yang pertama, sandi koordinat. Yang kedua, sandi AND. Yang ketiga, sandi siput. Yang keempat, sandi AR. Yang kelima, sandi ajet. Dan yang keenam, sandi kotak. Kemudian, sandi kotak terbagi lagi menjadi 3, yaitu sandi kotak 1, sandi kotak 2, dan sandi kotak 3. Selanjutnya adalah ambalan penegak. Menurut SK Kuarnas nomor 231 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan gugus depan gerakan pramuka, ambalan mempunyai pengertian sebagai satuan gerak untuk golongan pramuka penegak yang menghimpun sangga dan dipimpin oleh pradana dengan pendamping pembina ambalan. Ambalan juga merupakan bagian dari gugus depan yang menjadi pangkalan dan tempat menghimpun anggota gerakan pramuka penegak, yaitu yang berusia 16-20 tahun. Kata ambalan berasal dari bahasa Jawa, ambal atau ambal-ambalan, yang berarti berulang-ulang atau terus-menerus. Kegiatan yang dilakukan terus-menerus. Ambalan juga diartikan sebagai sekumpulan orang yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Ketentuan umum terkait ambalan penegak. Ketentuan umum terkait ambalan penegak. Yang pertama, ambalan penegak idealnya terdiri atas 12-32 pramuka penegak. Yang kedua, anggota ambalan tersebut dibagi dalam 3-4 kelompok yang disebut sangga. Yang ketiga, ambalan penegak menggunakan nama dan lambang yang dipilih anggotanya sesuai aspirasinya dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan ambalan. Yang keempat, ambalan penegak putra terpisah dengan ambalan penegak putri. Dan yang kelima, ambalan dipimpin oleh pradana yang dipilih dari musyawarah anggota ambalan, dan lain-lain. 2. Anggota ambalan. Menurut ketentuan terbaru, anggota ambalan penegak terdiri atas 12-32 pramuka penegak. Sedang dalam peraturan sebelumnya, ambalan beranggotakan hingga maksimal 40 orang penegak. 1. Tamu penegak. Tamu penegak atau tamu ambalan adalah seorang pramuka penggalang yang karena usianya dipindahkan dari pasukan penggalang ke ambalan penegak, atau pemuda yang berusia 16 hingga 20 tahun yang belum pernah menjadi anggota gerakan pramuka. 2. Calon penegak. Calon penegak adalah tamu ambalan yang menyatakan diri menjadi anggota ambalan tersebut. 3. Penegak bentara. Penegak bentara adalah calon penegak yang telah menyelesaikan SKU penegak bentara dan telah dilantik menjadi penegak bentara. 4. Penegak laksana. Penegak laksana adalah penegak bentara yang telah menyelesaikan SKU penegak laksana dan telah dilantik menjadi penegak laksana. Kelengkapan perangkat ambalan.
1. Nama ambalan. 2. Lambang atau logo ambalan. 3. Dewan Ambalan Penegak. Ambalan penegak terdiri atas Pradana atau Ketua Dewan Penegak, Juru Adat atau Pemangku Adat, Kerani atau Sekretaris, Juru Uang atau Bendahara, beberapa anggota, Panji Ambalan, Amsal Ambalan, Sandi Ambalan, dan Pusaka Ambalan, Mas Ambalan. Materi selanjutnya yaitu C. Tingkatan dalam pramuka penegak. Yang pertama, penegak bantara. Penegak bantara adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum pertama dalam satuan pramuka penegak sebelum penegak laksana. Yang kedua, penegak laksana. Penegak laksana adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum kedua dalam satuan pramuka penegak setelah penegak bantara. Yang ketiga, satuan. Satuan terkecil pramuka penegak disebut sangga, yang idealnya terdiri dari 6 orang sampai 8 orang penegak. Sangga dipimpin oleh pimpinan sangga atau pinsa. Materi selanjutnya, DAL. Kode kehormatan pramuka penegak. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. 3. Menepati Dasa Dharma Pramuka. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kegiatan Pramuka Penegak. Kegiatan Pramuka Penegak adalah perwujudan dari sumpah di atas yang mengutamakan semangat gotong royong untuk membangun masyarakat. Berikut ini cara-cara pertemuan penegak. 1. Pindah golongan. 2. Pelantikan penegak, penegak bantara dan laksana. 3. Geladian pimpinan sangga atau Dian Pinsa. 4. Raimuna atau Rover Mode. 5. Perkemahan Wirakarya atau Community Development Camp. F. Pakaian seragam pramuka. Seragam pramuka. Ada beberapa perubahan atau perbedaan yang mencolok antara seragam yang baru dengan seragam yang lama, antara lain. 1. Pada pakaian seragam tingkat pramuka siaga putra maupun putri, adanya penambahan berupa list berwarna coklat tua pada bagian lengan dan saku. 2. Untuk anggota pramuka tingkat penggalang putri, pada baju seragam sama dengan baju seragam untuk anggota putra yang dimana memakai 2 saku tempel di dada kanan dan kiri dan tidak terdapat lipatan melintang di atas dada. 3. Untuk anggota putri semua tingkatan menggunakan setengan leher seperti setengan leher putra dan menggunakan ring, yang dimana sebelumnya anggota putri mengenakan pita leher. 4. Tutup kepala anggota putri untuk tingkat penggalang, penegak, dan pandegak dengan tutup kepala berbahan laken atau beledruk. Sebelumnya menggunakan tutup kepala yang terbuat dari anyaman. 5. Untuk anggota putra untuk tingkat penggalang, penegak, dan pandegak, adanya penambahan saku timbul di kanan kiri celana dan saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri, yang jumlah sakunya sebanyak 6 saku. Kesimpulan, kepramukaan adalah alam pikiran yang mengandung kiasan atau gambaran suatu yang mengesankan, digunakan sebagai latar belakang suatu kegiatan kepramukaan, sehingga peserta didik merasakan ikut terlihat pada kegiatan yang mengesankan tersebut. Sumber kiasan dasar kepramukaan Indonesia
didasarkan pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan budaya bangsa Indonesia. Dalam gerakan kepramukaan terdapat kiasan dasar dari setiap tingkatan pramuka, mulai dari siaga, penggalang, penegak, hingga pendega, serta memiliki karakteristik masing-masing. Pramuka memiliki sandi-sandi yang digunakan pada setiap kegiatan kepramukaan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu dalam pengucapan ataupun pengetikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.